pembelajaran. Judulnya Fasilitator pembelajaran. fasilitator pembelajaran itu adalah tugas ibu sebagai guru. Dulu ibu sebagai guru, masa-masa ibu yang dulu itu guru itu hanya sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sekarang tugas ibu dari pengajar atau pendidik beralih ke fasilitator pembelajaran. Jadi ibu sebagai guru itu mempunyai tugas memfasilitasi kalian dalam pembelajaran. Tujuannya agar siswa belajar itu lebih kreatif, inovatif. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Kalian yang menemukan, kalian yang bekerja aktif dalam pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Nah, yang modul pertama, refleksi awal pendidik. 1. Pembelajaran kontekstual. 2. Komunikasi yang memberdayakan. Pembelajaran kontekstual itu di mana peran guru sebagai fasilitator pembelajaran membutuhkan keterhubungan dan relevansi dengan perubahan zaman dan dunia peserta didik. Akses ke sumber belajar yang bervariasi dan dukungan dari pemangku kepentingan. Jadi kemarin kita sudah mencobakan pembelajaran yaitu membuat rangkaian seri dan rangkaian. Di sana kan kita tidak hanya guru yang sumber belajarnya. Dari mana kalian mendapatkannya? Atau melihatnya? Dari mana? Dari HP, dari YouTube. Kalian lihat cara pembuatan. Kemudian peran guru sebagai fasilitator. Yang pertama mencari topik yang relevan. Yang relevan itu yang mana? Yang relevan. Yang sesuai. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu apa? Berbicara. Komunikasi. Seperti ibu dan kalian sekarang sedang apa tuh? Komunikasi. Kemudian observasi. Observasi. Ibu ingin mempunyai observasi kalian. Apa tuh? Ibu ingin melihat guru PLK, observasi guru PLK. Apa tuh? Apa observasi? Menilai. Apa lagi? Observasi. Ibu mengobservasi ibu dalam mengajar. Ibu mengobservasi atau ibu diobservasi oleh kepala sekolah dalam mengajar. Apa tuh? Dilihat atau pengamatan. Kemudian guru berdialog. Apa itu berdialog? Berbicara. Dengan siapa? Dengan murid. Itu berdialog. Kemudian tantangan individu yang unik dan beragam. Kalian kan banyak nih. Berapa orang kalian semua? 15. Bisa satu orang. Tinggal 14. Kan ada itu 14 yang muncul pikiran-pikiran kalian. Waktu ibu berdialog dengan kalian kan pendapat dia Alwi tidak akan sama dengan pendapat yang lain. 14 kalian 14 juga pendapat. Itu yang disebut dengan beragam. Kemudian dari beragam itu yang menyebabkan keunikan. Tantangan individu yang unik. Jadi ibu memberikan dialog, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kita merupakan tantangan bagi kalian untuk menjawab. Lanjut. Komunikasi yang memberdayakan. Komunikasi itu yang memberdayakan. Nah, sebagai pendidik kita harus memahami pentingnya komunikasi yang memberdayakan sebagai salah satu perwujudan pembelajaran yang berpihak ke peserta didik. Jadi komunikasi yang ibu lakukan itu yang berpihak pada kalian, bukan yang berpihak kepada hal-hal yang lain. 1. Guru penting membangun komunikasi yang memberdayakan. Komunikasi yang memberdayakan itu komunikasi yang sering, kan memberdayakan. Komunikasi yang ada hasilnya. Yang ibu tanyakan itu ada respon hendaknya dari kalian. Jangan ibu bertanya kalian asik bermain. Itu tidak memberdayakan. Memberdayakan itu maksudnya apa yang ibu komunikasikan tersebut bisa kalian tangkap, bisa kalian terima dan bisa kalian analisis atau analisa apa yang ibu komunikasikan tersebut. Kemudian guru dapat memfasilitasi tujuan dan kebutuhan peserta didik melalui komunikasi yang memberdayakan. 3. Guru penting memiliki rasa percaya terhadap kemampuan murid-muridnya. Jadi ibu sebagai guru harus memiliki memiliki rasa percaya. Ibu percaya bahwa kalian semua mampu dalam pembelajaran yang akan ibu berikan atau sampaikan. Guru saja harus percaya, apalagi diri kalian. Kalian juga harus percaya kepada kemampuan kalian sendiri. Kemudian yang keempat, guru harus memiliki keterampilan yang perlu dimiliki seorang pendidik dalam membangun komunikasi yang memberdayakan. Jadi seorang guru itu
antara guru dengan siswa itu ada hubungan yang kedekatan. Tidak ada rasa takut. Kalian menurut kata-kata kalau kalian takut jangan ikut, kalian takut menurut ada rasa tapi tidak akan dikeluarkan. Tapi kalau ada hubungan kemitraan, maka kalian tidak akan merasa takut. Prinsip dan paradigma berpikir coaching. Hubungan kemitraan dengan klan. Klan itu siapa nih? Kalian. Klan di sini adalah anak-anak peserta didik. Jadi di dalam kemitraan itu siswa sudah disebut dengan klan lagi. Siapa kalian? Klan. Dalam satu percakapan yang kreatif. Jadi percakapan itu percakapan yang kreatif. Menanyakan tentang pembelajaran yang sedang berlangsung. Kalau kita sedang materinya tentang rangkaian seri, pertanyaan kalian, komunikasi kalian tentang rangkaian seri. Kalau ibu mengajarkan rangkaian parada, pertanyaan kalian tentang rangkaian parada. Itu kalau gitu ya. Kalau bahasa bukan apa pelajaran kita. Formulir itu pertanyaan kalian tentang formulir. Yang inovatif, yang ada pembaharuan, yang ada perubahan-perubahan. Tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional kalian. Berarti dalam komunikasi itu kalau sudah kreatif, sudah inovatif, ini kata-kata yang dua ini perlu nih. Kreatif. Nah, kalau kalian biasanya mengambil yang kreatif itu waktu bermain saja kan? Di sini kreatifnya dalam pembelajaran. Yang inovatif disertai dengan perbuatan-perbuatan yang untuk pembaharuan. Ini inovatif, ini kreatif. Gunanya ini untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional kalian. Dia tadi siapa? Amin sebagai siswa. Lanjut. Prinsip coaching. Satu, kemitraan. Ada hubungan kemitraan. Dua, percakapan kreatif. Jadi nanti ibu bertanya, kalian menjawab. Kemudian memaksimalkan potensi. Potensi berarti kemampuan dari diri kalian sendiri. Paradigma berpikir coaching. Satu, fokus kepada peserta didik. Jadi ibu sebagai coaching itu fokus kepada peserta didik. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Nanti ibu akan menggali. Misalnya ibu ingin menanyakan Radila. Jadi ibu fokus kepada Radila. Kemudian ibu bersikap terbuka dan ingin tahu apa yang dipikirkan oleh Radila. Apa yang dia pelajari tentang yang materi yang dipelajari. Jadi fokus kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Ini nanti meminta pendapat sifat. Nah, ingin tahunya sikap terbuka. Kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat. Melihat peluang baru dan masa depan. Kalian kan sekarang sekolah dasar. Nanti kalian akan melanjutkan ke tingkat menengah, meningkat pertama, SMP atau sanawi. Ya. Nah, yang kita pelajari di sekolah dasar ini berguna nanti bagi kalian untuk masa depan kalian. Misalnya di SD IPA, nanti di SMP atau SMA sudah dipecah PAT dari fisika, dari kimia, dari biologi. Kalau sekarang kalian merangkum saja semua. PDD sebagai coach bagi peserta didik. Untuk penerapan coaching di lingkungan sekolah ada 3 dari 8 kompetensi inti yang penting untuk dipahami, diterapkan dan dilatih secara terus-menerus oleh guru. Berapa tadi kompetensinya? 3. Berapa kompetensi semua? 8. Dari 8 itu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Jadi ibu sebagai guru, sebagai coaching harus penuh kehadiran ibu. Benar dengan ibu baca? Apakah kehadiran ibu penuh? Nah, tadi duduk terus. Jawab dengan baik. Itu yang komunikasi kreatif. Kalau tadi kamu seperti itu, apakah kreatif? Tidak. Nah, kemudian fokus untuk bersikap terbuka, sabar dan ingin tahu. Asumsi, melabur, asosiasi. Nah, yang ketiga, mendengar aktif atau menyimak pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan yang bagaimana? Yang ada tujuannya. Pertanyaan kita itu ada tujuannya kata Fajar. Kalau kita materinya tentang apa materi kita? Peran Indonesia terhadap kerjasama di ASEAN. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan tentang yang kita pelajari itu. Tidak ngawur pertanyaannya ke yang lain. Contohnya yang ngawur. Bu, kapan kita pengen jalan-jalan bu? Itu pertanyaan yang ngawur. Pertanyaan yang tidak berbobot. Ada percakapan coaching tirta.
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanya jawab. Tanggung dia ada alurnya, rangkaiannya ada di percakapan coaching ini. Ada tujuan dulu. Apa tujuannya? Apa tujuan kalau ibu ingin bertanya kepada kalian? Apa tujuannya, Isa? Ibu menanyakan kepada siswa itu apa? Ada tujuannya. Supaya apa? Supaya siswa itu tahu. Apa lagi? Pak Bujang, tujuan ibu melakukan coaching itu apa? Ibu menanyakan itu apa itu? Ibu menyimak kalian, mendengarkan apa yang keluhan kalian. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mendidik peserta didik. Apa lagi? Itu apa tujuannya? Kata Indah tadi untuk siswa itu sudah tahu. Kalau kalian sebagai Pak Arwin, apa tujuannya Arwin? Tujuan percakapan itu, tujuan percakapan dalam pembelajaran apa tujuannya? Supaya bagaimana siswa tersebut. Nah, lagi. Lagi. Supaya apa yang kalian pikirkan itu keluar. Apa yang ada di kepala kalian itu kalian keluarkan, tidak terpendam. Lanjut. Modul 3 lagi. Praktik coaching. Parent fasilitator di tingkat SD percakapan perencana. Guru sebagai coach bagi peserta didik. Guru dapat berperan sebagai coach bagi peserta didik, maka ia adalah mitra berpikir bagi peserta didik. Jadi ibu memberikan pertanyaan tuh kalian bagaimana? Jawab. Kalian menjawab tuh sebelum kalian menjawab tentu kalian harus berpikir. Kalau dalam bahasa Inggris berpikir itu apa itu? Tidak ada di bahasa Inggris. Nah, berpikir itu nanti things. Apa namanya? Things. Kemudian melakukan percakapan yang memberdayakan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Definisi itu menurut International Coaching Federation adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Guru menunjukkan kalau dia memperhatikan peserta didiknya dengan menganggukkan kepala. Ibu kepada kalian menganggukkan kepala ibu. Kalau sudah mengangguk ibu berarti ibu sudah respon dengan klien. Guru mengulang kata kunci yang diucapkan oleh peserta didik. Sebelum bertanya untuk menggali, ini merupakan bagian dari mendengarkan rasa harapan bersama. Guru menangkap adanya emosi yang timbul dari peserta didik dan kemudian mengkonfirmasikannya. Jadi kalian bertanya kepada ibu atau ibu yang menyimak pertanyaan kalian, apa yang kalian rasakan, itu menangkap adanya emosi yang ditimbulkan dari peserta didik. Tapi kalau misalnya tidak ada siswa itu yang menjalin coach dengan guru, apakah ada emosinya yang ditimbulkan? Tidak. Tidak ada timbul emosinya karena dia merasa cuek, tidak merasa ikut. Ada kalian merasakan itu yang tidak ada timbul rasa emosi dari diri kalian itu? Tidak kan? Tidak juga sebagian. Guru tidak akan fokus pada masalah peserta didik dan mendorong peserta didik untuk berani mencoba. Ini merupakan bagian dari paradigma coaching fokus pada peserta didik dan melihat peluang baru dan besar. Sekarang modul 4. Ya, datang modul ya. Sekarang baru modul 4. Ini sebagai materi peserta 1. Guru menjadi fasilitasi. Kalau orangnya disebut fasilitasi. Orangnya disebut dengan fasilitator. Orangnya apa disebut? Fasilitator. Sama dengan distribusi, orangnya disebut distributor. Produksi orangnya produktor. Konsumsi orangnya konsumtor. Sekarang begitu juga. Fasilitator berarti orangnya. Siapa itu? Guru. Kalau pekerjaannya fasilitasi. Beda kan? Kalau pekerjaannya fasilitasi. Kalau orangnya fasilitator. Fasilitasi berarti ibu memfasilitasi kalian. Dalam kalian bekerja kelompok, dalam kalian belajar berdua, itu memfasilitasi. Kalian waktu mencoba kan juga memfasilitasi. Fasilitator orangnya. Dalam membangun tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang difasilitasi akan mendorong peserta didik untuk lebih mengontrol proses belajar mereka. Saya itu dalam fasilitasi adalah
Mendorong partisipasi penuh, ikut serta penuh siswa itu kerja ibu, mendorong kalian supaya ikut. Saling pengertian dan menumbuhkan tanggung jawab bersama di antara peserta didik. Tanggung jawab bersama. Lanjut. Tugas fasilitator itu menggali dan menemukan cara untuk mengatasi tantangan. Kemudian menggali, mengembangkan ide atau gagasan. Membuka ruang-ruang diskusi. Nah, tanya jawab itu kan ruang diskusi ya. Prinsip fasilitator: 1. Saling memperhatikan satu sama lain. 2. Menunjukkan minat bersama. 3. Saling percaya, hormat dan keterbukaan. 4. Maju bersama agar pemahaman lebih komprehensif. 5. Memiliki kontribusi penting dalam proses pembelajaran. Ini prinsip dari fasilitator. Ada 5 loh. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Ada nggak ibu yang membeda-bedakan kalian? Ada. Nah, anak yang nggak mau belajar ya ibu main untuk belajar. Supaya semuanya mencapai tujuan yang kita harus harapkan. Kemudian lanjut, mindset fasilitator. Yang pertama, kesadaran diri. Harus ada kesadaran dari diri. Ibu sadar apa dengan tugas ibu? Kalian pun sadar dengan tugas kalian. Ada nggak yang lupa dengan tugasnya? Ada juga yang lupa. Banyak. Salah satunya orang yang suka menjawabnya, ya. Kemudian demokratis. Apa itu demokratis? Demokratis. Ada nggak kalian mendengar kata-kata demokratis? Ada dengar kata-kata demokratis? Di PKN ada demokratis. Betul. Demokratis itu biasa berkaitan dengan sila berapa? Demokratis. Sila ya? Aku ini sila yang 1. Tentang apa? Musyawarah itu demokratis. Awak tak ada tanpa paksaan. Oh, tak ada karena takut. Ada kan takut jemen di kawan. Kemudian sistematis. Sistematis itu berurutan, sistematis. Secara sistematis. Observatif, berarti observasi, dilihat, ada pengamatannya. Empati. Empati itu apa itu? Dia harus empati gitu. Apa itu empati? Apa itu empati? Tidak tahu kalian apa itu empati. Ada. Percaya diri, berpikir terbuka, objektif dan fokus. Ada 9 mindset dari fasilitator. Lanjut. Peserta didik sebagai peserta kedua, kompetensi seorang fasilitator. Yang pertama, menyimak. Jadi ibu harus menyimak apa yang kalian tanyakan. Kadang-kadang kalian bertanya kepada ibu melengah-lengah saja. Ibu acu-acu saja. Bisa? Nah, dia harus ibu dengarkan. Bu, kemarin saya belajar ini, Bu. Ibu harus dengar. Begitu juga dengan kalian. Dan teman yang melakukan satu pertanyaan, kalian melengah-lengah atau minta permisi untuk keluar. Kemudian setelah ibu simakkan apa yang kalian tanyakan tersebut, ibu bertanya ibu kepada siswa yang mengatakan tadi. Kalau di video yang di ini, ibu lihat itu ada seorang siswa yang melihat kucing nih banyak di pasar. Dia merasa bagaimana pada kucing tersebut? Ada makanan. Ibu dengarkan keluhan siswa tersebut. Lalu ibu bertanya, lalu kamu sebagai orang yang melihat itu apa yang kamu kerjakan? Ibu balik bertanya kepada siswa tersebut. Kira-kira apa itu jawabannya? Jawaban kalian apa kira-kira? Setelah ibu melihat kucing yang makan pasar, apa ya? Merawat. Nah, benar nggak? Memberi makan.
Yang dinamis itu kita harus berubah ke arah yang baik. Visualisasi. Visual. Apa itu visual? Mata. Ya mata. Coba guna mata. Penglihatan kita itu harus terbuka. Bagaimana ini? Orang sudah seperti ini, kita masih seperti ini. Itu visualisasi. Lanjut. Model 5, praktek fasilitasi. Prakteknya lagi. Kalau tadi teorinya, dalam-dalamnya gitu. Kan kita praktek. Prakteknya itu apa itu? Mencobakan. Kita cobakan yang telah kita pelajari, yang telah teori itu. Kita cobakan. Apakah sesuai nggak antara yang kita pelajari dengan yang kita praktek? Fasilitator pembelajaran sebagai pengampu mata pelajaran. Jadi ibu sebagai fasilitator itu pengampu mata pelajaran. Kalau guru SD semua ada mata pelajaran yang diampu. Kecuali agama kan? Selebihnya guru semua. Kalau di SMP, SMA, guru mata pelajaran, guru matematika lain juga, guru bahasa lain juga. Kalau di SD semua ada. Bahasa ibu yang ngajar, IPA ibu yang ngajar, matematika, IPS, SPDP, dan selain PJOK dengan agama. Fasilitator dan fasilitasi berasal dari kata facet, yaitu bahasa Prancis, atau fasilis bahasa Latin yang berarti mudah. Secara etimologi, fasilitasi diturunkan dari kata dasar to facilitate, kata kerja dalam bahasa Inggris yang berarti membuat sebuah aksi atau proses menjadi lebih mudah. Guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam kelas. Pada saat guru berperan sebagai fasilitator, maka peserta didik ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Seluruh peserta didik juga merupakan salah satu sumber pengetahuan dalam proses belajar di kelas. Jadi tak hanya guru yang sebagai sumber belajar, kalian juga sebagai sumber belajar. Bagi siswa yang cepat daya tangkapnya, bisa dia membantu teman-temannya. Bagi siswa yang rajin membaca, dia akan membagikan ilmunya kepada teman. Itu sebagai sumber belajar. Kemudian ada waktu percobaan. Ada nggak siswa itu yang cepat daya tangkapnya? Ya kan bisa dia sebagai contoh bagi temannya. Kemudian representasikan ke depan. Ada nggak kita yang ketinggalan atau kekurangan di kelompok ini kita tambahkan. Terus sebagai siswa juga sebagai sumber belajar. Proses fasilitasi pembelajaran kelas dimulai sejak guru merancang. Merancang itu ibu buat RPP, ibu rancang dulu belajar itu. Kemudian baru ibu persiapkan proses pembelajarannya. Kemudian rancang agar proses program studi dan mencapai tujuan pembelajaran. Kita setiap kali ada tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi sebelum tujuan itu kita capai, harus ibu rancang dulu. Harus kita lakukan dulu prosesnya. Kemudian guru menggunakan visual thinking writing, itu shifting wonder. Nanti kita akan mencobakan metode shifting wonder. Nah, nih. C ini apa nih bahasa Inggris? Ada nggak mendengar C? Apa C? Meli? Apa sih? Kemudian think. Berpikir. Jadi apa yang kalian lihat nanti, kalian pikirkan. Setelah itu wonder. Ingin tahu lihat. Ada rasa ingin tahu lihat setelah kalian lihat?
rasa ingin tahu kalian akan tinggi. Nggak akan ada lagi siswa yang keluar-keluar loh Pak. Dia merasa rugi kalau dia keluar, merasa ketinggalan dia kalau dia pergi keluar. Berapa itu waktu yang dia keluarkan, yang disisa-sisakan, dibuang-buang dengan sia-sia. Sementara teman dalam kelas sudah belajar. Nah, kita pergi keluar. Berapa waktu yang kita sia-siakan? Ya, waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Jadi kalau kita keluar sering, berarti kita melakukan uang, membuang-buang uang. Jadi anak-anak ibu yang laki-laki nih yang sering keluar ya, dirubahlah paradigmanya lagi. Setelah mendengarkan apa yang ibu sampaikan hari ini, ingin kalian merubah paradigma kalian? Nah, itu tujuannya ibu menyajikan ini. Agar paradigma, agar mindset kalian itu berubah. Aja. Nah, ini baru terakhir kesimpulannya. Perkembangan zaman saat sekarang ini menyebabkan persaingan yang begitu ketat. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, pendidik tidak hanya ditugaskan untuk mengajar, ya, ibu ya tidak ditugaskan untuk mengajar, tetapi juga dituntut untuk menjadi fasilitator dan host. Waktu tanya jawab bagi peserta didik. Sebagai fasilitator, guru membantu peserta didik untuk menemukan, membuat, mengungkapkan ide sesuai dengan materi yang dipelajari, sehingga siswa lebih kreatif. Apa ini? Kreatif. Keras lah suaranya masa kreatif. Keras. Lebih semangat lagi. Tegakkan kepala itu. Jadi siswa dituntut lebih kreatif, lebih inovatif dan mengembangkan kemampuannya. Sedangkan guru, sedangkan guru sebagai coach adalah mitra berpikir bagi peserta didik yang melakukan percakapan yang memberdayakan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Jadi kalau guru sudah itu sebagai coach itu sudah memberdayakan berpikir kalian, potensi kalian akan keluar. Yang tadinya potensinya cuma gini saja, malas-malasan. Dengan ibu memberikan kuas pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan tersebut yang mungkin menggali potensi kalian. Yang tadinya siswa itu hanya bermalas-malasan menjadi bersemangat. Yang kreatif tadi, kreatif, inovatif dan memberdayakan. Sehingga kemampuan kalian keluar. Setiap kalian memiliki kemampuan. Nah, paham kalian dengan materi yang ibu paparkan tadi? Ada berapa modul? Setiap modul sudah ibu jelaskan, tinggal lagi kalian mengubahnya. Terima kasih atas perhatian anak ibu. Nanti kita akan mencobakan metode Sitting Wonder. Metode apa? Sitting Wonder. Pemaparan ibu tadi tentang fasilitator pembelajaran. Itu ada metode Sitting Wonder ya. Jadi ada metode Wonder. Nah, ini metodenya. Apa nama metodenya? Sitting Wonder. Si kalian melihat, ingin berpikir, Wonder ingin tahu. Sekarang kita akan mencobakan metode Sitting Wonder ini. Nah, di depan kalian masing-masing sudah ada benda yang akan kalian lihat, kemudian apa yang akan kalian pikirkan, dan apa yang ingin tahu kalian. Nah, nanti kalian ibu pandu dengan ini benda yang nantinya cuma satu, tapi kalian mengisinya pribadi, ya. Buat di sini nama, kelas, kemudian kalian dulu. Tiga satu orang. Nanti ibu jelaskan dengan kalian. Ya. Berapa penanya? Berisi nama, kelas. Sekarang lihat kolom yang pertama. Apa tulisannya?
Nah, lanjut lagi. Think apa yang kamu pikirkan? Apa yang terpikir olehmu yang kamu lihat itu? Pikiran kita sendiri. Dilihat ini, apa yang kamu pikirkan? Yang dilihat ini apa? Ya tulisannya apa yang dipikirkan harus sama. Lihat potensi peserta didik sesuai kodratnya. Kan apa yang kita pikirkan dengan yang dipikirkan dapat tidak sama. Tidak harus sama. Apa yang kita pikirkan harus sama. Tiga kolomnya wonder. Wonder itu ingin tahu kalian, boleh acak-acak yang kalian lihat tuh. Kan kalian ingin tahu tuh. Apa yang ingin kalian pakai tahu dan apa yang kalian lihat tuh. Bisa dihidupkan, dimatikan, apa yang kalian ingin tahu. Apa yang ingin kita tahu. Nanti lupa ya Kak. Masukkan dalam buang sini. Enggak. Ya, sudah. Terus. Nah.